warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga. Di sini saya akan memperagakan pemeriksaan pada kaki pasien dengan menggunakan pemeriksaan pedis. Baiklah, alat-alat yang kita butuhkan dalam pemeriksaan pedis ada stetoskop dan juga tensimeter, digunakan untuk mengukur atau pemeriksaan angle brachial index pasien. Kemudian ada kertas bening atau disebut juga dengan transplantasi tulang, dan juga spidol dan gunting digunakan untuk mengukur luka pasien. Selanjutnya kita gunakan stopwatch untuk mengukur waktu pasien. Selanjutnya kita gunakan monofilamen, hand sanitizer, dan juga hand spoon bersih. Baiklah, tindakan yang dilakukan yaitu kita letakkan alat ke dekat pasien, kemudian kita komunikasikan dan identifikasi pasien. Baiklah Bapak, perkenalkan saya perawat Elsa Maiga, mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kaki Bapak, disebut dengan pemeriksaan pedis. Demi keselamatan kerja rumah sakit dan keselamatan pasien, mohon Bapak sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya Pak. Nama saya Bukris, tanggal lahir tanggal 7 bulan 5 dan 16. Baiklah, saya cocokkan dengan gelangnya ya Pak. Sudah sesuai. Selanjutnya yaitu kita jelaskan prosedur dan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Baiklah Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kaki pada Bapak yang disebut dengan pemeriksaan pedis, yang bertujuan untuk mengetahui sirkulasi darah pada kaki Bapak dan untuk mengetahui komplikasi yang terjadi pada kaki Bapak karena Bapak sekarang sedang DM. Baiklah, apakah Bapak bersedia? Selanjutnya yaitu kita tutup skrem untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya perawat cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4,
U234, 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 U234. Selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan perkusi, yaitu menanyakan keluhan kepada pasien, apakah pasien merasakan nyeri pada saat beraktivitas ataupun istirahat. Bapak, apakah Bapak merasakan keluhan nyeri pada bagian kaki Bapak pada saat Bapak istirahat dan juga bekerja, Pak? Iya, Pak. Selanjutnya yaitu kita amati kaki pasien, apakah adanya sianosis dan iskemik pada kaki pasien. Sianosis adalah warna biru pada ujung kaki pasien, sedangkan iskemik adalah warna pucat pada kaki pasien. Selanjutnya kita raba kaki pasien, apakah akralnya teraba dingin atau hangat. Baiklah, saya raba kakinya ya, Pak ya. Normalnya yaitu hangat, apabila dingin berarti terjadinya penurunan sirkulasi darah pada bagian kaki pasien. Selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan waktu kapiler dengan cara kita suruh pasien untuk mengangkat kakinya 45 derajat dengan keadaan pasien yaitu posisi supinasi atau berbaring. Nanti pasien akan kita tinggikan kakinya setinggi 45 derajat sampai kaki pasien pucat. Ketika kaki pasien sudah pucat, maka kita suruh pasien untuk duduk dengan kondisi kaki menggantung. Kita amati perubahan warna pada kaki pasien sampai terlihat warna merah pada kaki pasien sambil kita amati dengan menggunakan stetoskop. Baiklah, Pak, saya akan angkat kaki Bapak setinggi 45 derajat. Permisi ya, Pak. Kita amati perubahan warna pada kaki pasien sampai kaki pasien pucat sekitar 10-15 detik. Sudah terlihat pucat, maka kita suruh pasien untuk duduk dan menggantungkan kakinya sampai warna kakinya terlihat merah sambil kita amati dengan menggunakan waktu stopwatch. Setelah itu kita suruh kembali pasiennya untuk berbaring. Pasien sudah berbaring dan dengan posisi supinasi. Kemudian untuk normalnya pengisian waktu kapiler ini normalnya yaitu 10-15 detik. Apabila 15-25 detik berarti dinamakan dengan iskemik sedang. Untuk 25-40 detik dinamakan dengan iskemik berat. Lebih dari 40 detik dinamakan dengan iskemik
iskemik sangat beratnya, yaitu kita lakukan pengukuran ABI atau angkel brachial index. Yang pertama yaitu kita posisikan posisi pasien dengan posisi supinasi. Kita posisikan kaki pasien setinggi dengan jantung pasien. Kemudian kita cek tekanan darah sistolik dari lengan kanan, lengan kiri, tungkai kaki kanan dan tungkai kaki kiri dari pasien dengan menggunakan tensimeter dan juga stetoskop. Baiklah, kita ukur tekanan darahnya ya Pak ya. Ya. Pada bagian kanannya terdapat 100/80 tekanan darahnya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pada tungkai kanan kaki pasien. Permisi ya Pak. Ya, Bu. Tekanan darahnya didapatkan 90/60 mmHg. Oh, ini. Didapatkan 90/60 mmHg. Hasil yang didapatkan yaitu pada lengan kanan pasien didapatkan 100/70 mmHg, pada tungkai kaki kanan pasien didapatkan 90/60 mmHg, pada lengan kiri pasien didapatkan 90/60 mmHg, sedangkan pada tungkai kaki kiri pasien didapatkan 87/60 mmHg. Cara menghitung ABI-nya yaitu bagian tertinggi pada tekanan darah sistolik lengan pasien dibagi dengan tungkai kaki bagian sistolik tekanan darah pasien. Didapatkan yang tertinggi di bagian lengan yaitu 100 pada lengan kanan, untuk kakinya yaitu pada bagian kiri 90, berarti 90/100 didapatkan 0,9, berarti itu normal. Selanjutnya yaitu E adalah extent atau luas luka pada kaki pasien. Dengan cara yang pertama yaitu perawat cuci tangan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah perawat cuci tangan, perawat memakai handscoon. Setelah perawat memakai handscoon, kita lukis bagian luka pasien dengan menggunakan plastik bening dan juga spidol. Permisi ya Pak. Setelah kita lukis, maka kita potong atau kita buang bagian yang terkena pada luka pasien atau plastik yang terkena pada luka pasien dengan menggunakan gunting.
Kemudian selanjutnya kita hitung luas luka pasien, yaitu panjang yang paling terpanjang dan luas yang paling terluas dengan rumus P kali L. Didapatkan panjangnya yaitu 9 cm, luasnya yaitu 4 cm, berarti P panjangnya yaitu 4 kali 9 atau 9 kali 4 didapatkan 36 cm. Berarti luas luka dari pasien yaitu 36 cm. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan D, yaitu depth. Depth itu adalah kedalaman luka pasien. Kita lihat atau kita amati sedalam apakah luka pasien, apakah sebatas epidermis, dermis, subkutis, fascia atau otot dan tulang pada pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan I atau inspeksi pada pasien, yaitu kita amati apakah adanya kemerahan, bengkak atau udem pada bagian sekitar luka pasien. Selanjutnya yaitu apakah adanya keluhan nyeri pada luka pasien. Kita tanyakan kepada pasiennya, Bapak, apakah ada keluhan nyeri pada bagian area luka Bapak? Iya ya Pak ya. Kemudian selanjutnya yaitu jika ada sekret pada bagian luka pasien, kita amati warna, konsistensi, bentuk, dan juga bau dari sekret dari pasien tersebut. Kemudian selanjutnya kita ukur bagaimana tekanan darah, denyut nadi, dan juga suhu dari bagian luka pasien. Kemudian selanjutnya yaitu kita buka handscoon. Setelah kita buka handscoon, kita buang ke bengkok, dan selanjutnya kita cuci tangan lagi. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Kemudian setelah itu pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan S atau sensasi, yaitu kita tanyakan keluhan apakah merasakan baal, mati rasa, kebas, ataupun rasa nyeri pada kaki pasien. Baiklah Bapak, apakah Bapak pernah merasakan rasa baal, kebas, mati rasa, ataupun rasa teriris pada kaki bagian luka Bapak? Mati rasa ya Pak ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sensitivitas kaki dengan menggunakan Siemens penis stance monofilament, yaitu kita cobakan dulu pada pipi pasien yang bertujuan untuk agar pasien mengetahui bagaimana rasanya apabila nanti kita tempelkan pada bagian telapak kaki pasien. Baiklah Bapak, di sini nanti saya akan menempelkan monofilament ini pada bagian pipi Bapak. Nanti nyeri atau yang dirasakan oleh Bapak tersebut seperti itu juga nanti yang dirasakan pada bagian kaki Bapak ya Pak ya. Saya cobakan ya Pak, permisi Pak. Sudah tahu bagaimana rasanya Pak? Sudah ya Pak. Selanjutnya yaitu kita lakukan penempelan monofilament ini pada bagian telapak kaki pasien dan punggung kaki pasien dengan 10 titik. Titik yang pertama yaitu pada bagian ibu jari pasien. Titik yang kedua yaitu pada bagian tengah jari pasien, dan titik yang ketiga yaitu di bagian kelingking pasien. Kemudian selanjutnya di bagian sini, bagian sini, kemudian di bagian tengah di sini, dan selanjutnya adalah di bagian tumit kaki pasien. Dan yang ke-10 yaitu di antara ibu jari dan juga jari telunjuk kaki pasien. Baiklah Bapak, saya akan melakukan penempelan pada bagian kaki Bapak ya Pak ya, permisi Pak. Apabila nanti Bapak merasakan nyeri yang sama seperti yang sudah saya tempelkan pada bagian pipi Bapak, Bapak bilang iya ya Pak. Apabila Bapak tidak merasakan nyeri, Bapak bilang tidak. Paham Pak? Kita lakukan secara acak dan juga kita lakukan penempelan secara lembut. Kita suruh pasiennya untuk menutupkan mata pasien dengan posisi supinasi. Baiklah Pak, tutup matanya Pak. Saya lakukan penempelan. Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Kita lakukan pada kaki satunya lagi. Untuk normalnya yaitu 8 sampai 10 titik.
Apabila 1-7 berarti terjadi penurunan sensitivitas. Selanjutnya kita tutup kembali atau kita rapikan alat dan kita rapikan pasien. Kita posisikan pasien dengan posisi senyaman pasien. Selanjutnya itu perawat cuci tangan. Setelah perawat cuci tangan, kita komunikasikan prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Yang sudah kita lakukan. Baiklah Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan pedis pada Bapak. Apabila Bapak tetap merasakan nyeri atau terjadi komplikasi pada bagian kaki Bapak bisa melakukan senam kaki ya Pak. Untuk itu terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin keluar ya Pak ya. Dokumentasinya yaitu telah dilakukan pemeriksaan pedis pada Tuan Muklis di ruangan 3.1 atas nama perawat Elsa Maiga dan tanda tangan. Baiklah, hanya itu video pemeriksaan pada kaki pedis dari saya. Bila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.